Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu dalam webinar kajian Ramadan pagi ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya Himawan dari Komunitas Tangga Masjid yang menyelenggarakan acara pagi ini. Komunitas Tangga Masjid diinisiasi oleh beberapa alumni Sekolah Islam Al-Azhar, Jakarta, yang menginginkan masjid dan lingkungannya menjadi tempat belajar dan berbagi untuk semua kalangan. Karena berhubung masjid sedang membatasi kegiatan, maka pada akhirnya kami memulai kegiatan online, salah satunya kajian Ramadan pagi ini. Sudah hadir di tengah kita, guru kita Gus Nadir Syahusen, yang walaupun terpisah jarak dan waktu di Melbourne, masih bisa menyempatkan untuk hadir dalam diskusi kita hari ini. Kita sudah mengenal beliau, adalah dosen senior di Fakultas Hukum Monash University. Juga saat ini masih menjabat sebagai Rais Suriah PCI-NU. Sudah juga ada beberapa panelis yang nanti bisa kita ikut minta tanggapannya atau pertanyaannya dari bincangsyariah.com dan kajian rumahan. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum Gus, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Himawan sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana menjalankan Ramadan di Melbourne, Gus, selama masa pandemi? Apa ada yang terasa bedanya gitu? Enggak, karena di Melbourne kan kita 3 jam lebih cepat ya dibanding waktu Jakarta. Juga di sini kebetulan menjelang musim dingin. Jadi kita cuma 11 jam berpuasa, cuacanya juga sejuk, adem. Enak ya? Ya, kalau nanti pas musim panas yang agak terkapar nanti. Bedanya dengan masa pandemi gimana Gus di sana? Nggak ada terjadi perbedaan yang terlalu signifikan ya? Kalau tahun lalu itu kita pas lagi lockdown, jadi nggak ada jamaah taraweh, masjid tutup, gereja juga tutup, tempat kasino juga tutup, pokoknya baik yang ibadah maupun maksiat tutup semua gitu. Nggak ada GoFood ya di sana Gus ya? Nggak ada, tapi kita punya ada Uber delivery juga. Oh oke. Nah tahun ini kita alhamdulillah karena corona sudah terkontrol di Melbourne, sehingga masjid ramai lagi, orang juga sudah keluar nggak lagi pakai masker, Jumatan juga ramai. Jadi sekarang sudah lebih semarak lah, udah ada buka puasa bersama. Kemarin malam juga kami di sini jamaah Majelis Khataman Quran di Melbourne juga bikin khataman bersama, alhamdulillah. Oke, baik. Pagi ini kita nanti akan membahas 2 topik sekaligus dalam 1 jam lebih ke depan, gitu, seputar media sosial dengan judul topiknya demi konten. Lalu yang kedua seputar esensi Islam yang diberi judul berislam sampai ke hati. Nanti di tiap akhir sesi mungkin kita buka akan beberapa pertanyaan, dan teman-teman yang mengikuti obrolan ini bisa mengetik pertanyaan nanti di kolom Q&A. Semoga diberikan kelancaran dalam diskusi kita pagi ini. Baik, kita mulai yang dari topik pertama, Gus. Bicara media sosial nih, Gus. Tanpa mengeneralisir ya. Kalau diperhatikan terdapat fenomena di mana sebagian masyarakat cenderung mencari likes atau komen-komen pujian sebagai bentuk penerimaan. Ada juga yang membuat konten mencari popularitas tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya konten. Walaupun ada juga yang memanfaatkan secara positif. Bagaimana komentarnya Gus melihat fenomena ini? Ya, jadi pertama medsos itu adalah media sosial, bukan media personal. Nah, di sini banyak orang yang salah kaprah, seakan-akan medsos itu media personal, akhirnya segala macam persoalan pribadi dilempar juga ke medsos, termasuk curhatan ya. Sampai kemarin itu saya lihat juga ada yang ribut dengan istrinya dituduh selingkuh sampai dimuat di IG story segala macam begitu ya. Nah, itu pada hal-hal yang personal sebetulnya. Jadi kita dudukan dulu, medsos ini adalah media sosial, bukan media personal. Satu. Yang kedua, tidak ada yang keliru kalau kita ingin eksis di medsos. Ya. Jadi kalau mau buat konten yang kemudian viral, diklik like, banyak di-share, ya
itu naluri kemanusiaan kita aja. Kita pengen punya banyak teman, nggak ada masalah gitu. Walaupun sekarang beberapa sosial media platform itu punya pembatasan, misalnya kayak di Instagram itu, kalau dulu kita bisa lihat berapa banyak yang mengklik like. Ya. Nah sekarang itu sudah dibatasi, hanya kita saja yang bisa lihat, tapi orang lain tidak bisa lihat akun kita diklik like berapa banyak. Nah, karena apa? Karena ternyata di Instagram banyak sekali problem. Ada orang yang terpaksa diet ketat, mengurus-nguruskan diri gitu ya, karena apa namanya, tidak sreg melihat akun-akun yang selebriti yang cantik-cantik dan langsing itu semua gitu ya. Apalagi kalau di Instagram itu banyak sekali yang jualan agar cepat tinggi, agar kulit putih ya, agar alat vitalnya membesar dan seterusnya gitu ya. Itu banyak sekali di Instagram. Nah, tapi platform medsos yang lain belum seperti itu. Kita masih bisa lihat jumlah like, share segala macam. Nah, karena itu menurut saya kita tidak perlu fokus kepada ingin viralnya sebetulnya. Kita fokus pada message-nya. Apa sih yang mau kita sampaikan lewat medsos? Message-nya. Nah, viral itu hanya bonus sebetulnya. Jadi bukan tujuan utama. Dan selama konten-konten positif yang kita sampaikan itu viral, itu bagus. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita, gitu kan. Jadi barang siapa yang melakukan satu perbuatan baik diikuti yang lain, maka dia akan dapat pahala juga, kan begitu. Nah, yang perlu kita waspadai itu memang demi konten apapun dilakukan. Sampai kita baca berita itu kan, Mas Himawan, ada yang kemudian di tebing jurang mana gitu ya, selfie malah kepleset jatuh misalnya. Ya, ada yang di pinggir jalan tol misalnya, apa yang membahayakan gitu demi konten. Nah, itu yang memang harus ada kontrol diri lah saya kira ya. Ya. Terus gini Gus, kalau di Islam sendiri ya, kita kan punya ritual-ritual seperti puasa, sholat, haji saat wukuf, itu kan cenderung membuat supaya kita selalu hening gitu dan hadir secara utuh, khusyuk gitu, melatih kita selalu bisa melihat ke dalam diri kita sendiri. Sedangkan media sosial itu menarik perhatian kita keluar, membuat kita sibuk melihat apa yang ada di luar. Sering medsos kerap memprovokasi diri selalu terhubung, tidak eksis tadi kan seperti dijelaskan Gus Nadir, ada perasaan FOMO itu istilahnya nih, fear of missing out nih. Nah, fenomena seperti ini tuh apakah ada gitu, tergambarkan di teks-teks agama di Al-Quran atau hadis gitu tentang fenomena hari ini gitu? Jadi memang demi konten, pamer, pencitraan, ini hati-hati bisa jatuh kepada ria atau ujub gitu ya kalau dalam teks keagamaan. Tapi bagaimana kita menjudge orang? Kita juga nggak bisa menjudge orang hanya gara-gara dia posting dia sedang umroh atau dia posting alhamdulillah saya buka puasa sunat Senin Kamis misalnya. Apakah kemudian kita judge dia pamer? Kita juga menghakimi, kita akhirnya jatuh menghakimi. Jadi itu kembali kepada niat masing-masing gitu ya. Yang repot itu kalau kemudian kelihatan dari narasinya memang pamer dan merendahkan yang tidak melakukan itu. Misalnya, alhamdulillah saya tahajud, saya bangun tahajud. Kalian yang masih tidur ngapain aja sih? Nah, itu kan itu narasinya kan sudah berbeda begitu. Tapi kalau kemudian dia tujuannya adalah hendak mengingatkan orang lain berbuat hal kebaikan yang sama, saya sedekah, saya ngasih takjil dengan harapan orang lain berbuat hal yang sama, itu tentu baik. Jadi memang kembali kepada niat masing-masing. Itu satu. Yang kedua, kalau kalangan para sufi itu biasa melakukan riyadhah sepi dalam keramaian. Tadi hening yang Jadi sempat dulu viral ada satu foto di masjid, ada yang sedang khutbah, terus sementara jamaahnya itu tidak ada yang memperhatikan khutbah dan sibuk dengan HP-nya. Gitu ya. Nah, terus kemudian pertanyaannya adalah di masjid kita harus hati kita harus nyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik rumah ibadah. Terus juga ada yang sedang menyampaikan khutbah, sementara kita malah tersambung dengan jaringan di HP kita, gitu ya. Dan kita seakan-akan kita tidak berada di masjid, kita sedang berada di tempat lain, sedang asik mencuit apa gitu.
Tapi saya bilang ya kita juga tidak tahu, siapa tahu yang sedang pakai HP itu dia sedang mencuit isi-isi khutbah yang disampaikan. Sehingga agar kan wah bagus sekali nih khutbah. Dia kemudian summary-kan, dia kemudian sambil dia tweet agar orang yang tidak berada di masjid itu juga bisa ikut menikmati ceramah yang bagus. Kan bisa juga. Jadi memang kita harus hati-hati. Satu sisi jebakannya adalah buat pelaku itu ada jebakan ujub, pria. Di sisi lain kita Buat juga yang jangan nilai sampai ya. menghakimi, menjudge orang lain gitu ya. Jadi memang imbang lah kira-kira gitu Mas Iwan. Ya, ya, ya. Saya teringat kalau di Al-Ma'un itu kan wailul lil musholin gitu ya. Jadi celaka bagi orang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Itu kan seperti udah niatnya sholat tapi tetap lalai gitu, kemana-mana gitu. Ini kan sebenarnya mirip gitu. Fenomena ini harusnya kita hadir di kerjaan tapi terhubung di internet kemana gitu ya. Kan seperti itu Gus ya, tidak full hadir gitu ya. Ya, karena itu saya kira memang segala sesuatu yang terlalu berlebihan tidak baik. Kita harus ada jarak, gitu ya. Nah, karena itu dengan smartphone ini juga sesuatu yang baik, tapi juga kita harus ada jarak. Jangan sampai kemudian sambil tidur pun kita masih megang HP. Kan? Betul. Jadi, tapi sekarang generasi milenial dalam penelitian itu memang hanya kuat 3-5 menit untuk tidak megang HP. Gitu. Jadi bahkan sekarang para mahasiswi dan mahasiswa saya di kampus Monash University itu kalau 5 menit saja gitu mendengarkan dosen ngomong, itu tangannya sudah gatel untuk Udah megang. pegang handphone ya. Ya, untuk mengecek status, mengecek apa gitu. Nah, saya tidak bisa mengatakan dimatikan semua handphone atau kumpulkan semua handphone di depan kelas, ditaruh di keranjang gitu ya. Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kalau begitu saya bersaing dengan HP, saya harus lebih menarik lagi mengajarnya gitu ya. Sehingga saya yang menjadi fokusnya, center dari attention-nya gitu ya. Karena kalau tidak mereka akan jenuh. Itu satu. Yang kedua, saya merasa juga kita guyonin aja gitu. Ketika dia sibuk membalas chat pada saya sedang ngajar, saya langsung bilang ke mahasiswa saya, itu dari ibu kamu ya? Say hi ya dari saya gitu sama. Terus dia akan diketawain ke teman-teman dan dia akan malu sendiri gitu kan. Jadi itu cara-cara yang lebih baik menurut saya gitu. Yeah, yeah. Tapi poin dari Mas Ngawan itu penting gitu. Bahwa kita memang dalam 24 jam itu kita juga harus mengambil jarak. Apa saja gitu. Makan itu sesuatu yang baik, tidak mungkin kemudian kita makan seterusnya dalam 24 jam. Kan begitu. Begitu juga mandi juga sesuatu yang baik. Tidak mungkin kita tiap hari di dalam 24 jam. Pakai HP juga gitu saya kira. Nah, cuma memang HP ini membuat batas antara pribadi dengan publik menjadi blur ya, Mas Ngawan ya. Betul. Sampai ada kawan saya itu yang misalnya dia mematikan fitur notifikasi email kalau sudah pulang ke rumah. Jadi kalau kerjaan ya kerjaan aja, gitu kan. Dia dimatikan itu. Jadi dia misalnya ada kolega saya tidak mau menjawab email mahasiswa di malam hari di luar jam kantor, misalnya. Karena mahasiswa juga punya ekspektasi kalau sudah kirim email jam berapapun harus dibalas. Iya. Gitu kan. Repot kan kita kan. Seolah-olah gitu. Karena sudah merasa dekat ya gitu. Karena teknologi membuat dekat kan. Jadi seolah-olah kalau hari ini atau saat ini dikirim, tolong direspon segera gitu. Ya, seperti kalau kita ketemu langsung kan ketua keuangan dosen ketemu langsung ngomong langsung dibalas. Kalau email kan berbeda begitu ya. Jadi ya saya kira memang harus ada jarak lah memang. Baik. Lalu gini soal media sosial ini kan media sosial bisa sebenarnya digunakan sebagai ya promosi, edukasi, media dakwah juga ya. Gimana menurut Gus Nadir? Apa bisa sebenarnya untuk media dakwah ini membuat menjadi transmisi keilmuan itu bisa dilakukan di media sosial? Atau belajar agama itu terutama memang perlu ada relasi guru dan murid gitu. Secara tradisional ya, seperti tradisi pesantren misalnya. Kan kita suka dengar ada sanat keilmuan gitu ya. Jadi ada guru dan murid yang intens gitu belajar. Gimana pendapatnya Gus? Ya, saya termasuk yang pendapatnya tengah-tengah. Saya tidak mau
mengenyek atau menghina kawan-kawan yang genuinely mau belajar Islam lewat medsos. Itu sebuah kebutuhan sekarang. Jadi kita tidak bisa hanya mengatakan, oh kamu belajarnya dari kiai Google, gitu ya, hanya dari kiai YouTube. Saya nggak mau mengenyek, menghina seperti itu. Karena pada saat yang sama ada orang yang memang genuinely mau belajar tentang Islam, tapi kemudian sudah umurnya mungkin atau sudah kesibukannya nggak mungkin lagi disuruh mondok dia gitu kan. Dan ikut pesantren kilat nggak cukup, apalagi pesantren geledek gitu kan, kilat aja nggak cukup apalagi geledek kan gitu. Nah jadi karena itu saya menganggap bahwa medsos ini dengan berbagai platform yang berbeda ya memang harus dimanfaatkan untuk dakwah. Kita isi bahwa ada kebutuhan di sana, ketimbang kita ngenyek gitu, kita ngeledek atau merasa kita lebih pinter karena kita pernah mondok begitu, mendingan kita buatlah itu. Nah, ini saya kira fenomena ini luar biasa. 2-3 tahun terakhir ini banyak sekali ustadz-ustadz muda yang bermunculan, banyak sekali kemudian konten-konten yang bermanfaat dibagikan di medsos, walaupun tetap ada kritikan. Kritikannya adalah misalnya tidak ada kurikulum yang jelas. Nah, saya sempat mau membuat kursus online dulu, tapi ternyata karena waktu saya juga terbatas dan juga ketiadaan tim yang kuat mendukung, sampai sekarang belum terlaksana. Tapi saya berpikir memang ke depan kita harus buat kursus keislaman online yang kurikulumnya jelas, yang gurunya jelas, gitu ya. Dan ini di-trigger lewat webinar-webinar yang ada sekarang. Gara-gara pandemi lewat Zoom, saya aja sekarang ngajar semester kemarin itu lewat Zoom kan gitu di kelas dengan kurikulum yang jelas, dengan textbook yang jelas. Nah, kenapa itu tidak bisa kita lakukan? Jadi transfer sanad keilmuan sekarang ya bisa lewat teknologi seperti itu. Ya. Bahkan bukan cuma sanad keilmuan, ada juga dulu itu biasa kalau minta wirid ke kiai gitu ya, itu kan langsung dan diijazahkan gitu ya, kemudian disebut qabul tuh ya saya terima, kemudian salaman dengan Pak Kiainya, cium tangan. Nah, sekarang muncul fenomena wirid itu dibagikan lewat WhatsApp gitu, lewat WA gitu kan. Sampai ada temen yang nanya, ini efeknya masih sama nggak nih, kita nggak ketemu kiainya, nggak cium tangan, hanya lewat WA, hanya qabil tuh begitu kan. Sama kayak akad nikah online ya, Gus, selama pandemi gitu ya. Kalau akad nikah online itu memang para ulama berbeda pendapat. Tapi problemnya adalah apakah malam pertamanya juga online? Itu yang jadi masalah kan. Ya, baik. Kemudian ini Gus, kalau misalnya tadi bicara soal guru dan murid ya, tapi di sisi lain juga media sosial membuat kita cenderung lebih merasa cukup gitu belajar dari YouTube dengan baca-baca di artikel-artikel, sehingga daya tahan kita untuk membaca buku atau teks-teks langsung dari sumbernya itu menurun. Jadi ada kasanah keilmuan Islam yang begitu kaya tuh tidak bisa teraih, Gus. Jadi kita hanya sekedar medsos yang tersedia saja gitu. Nah, pertanyaannya gimana mengenalkan kasanah intelektual Islam ini misalnya melalui media sosial? Apa upaya yang bisa dilakukan nih untuk menarik perhatian di media sosial agar menginspirasi pengguna medsos itu tertarik, misalnya kitab Ihya nih kayak Gus Ulil nih, tuh, untuk mulai mencari dan mendalami gitu, Gus. Ya, jadi memang ada keterbatasan medsos. Selain tentu ada berbagai hal-hal yang sangat baik gitu ya. Seperti misalnya kayak kajian Ihya-nya kawan saya Kiai Ulil misalnya. Ya itu kan kitab Ihya itu di pondok itu tidak sembarangan dibaca misalnya. Jadi yang diasumsikan yang kemudian ikut ngaji Ihya itu sudah mengaji beberapa kitab-kitab kecil lainnya. Nah, tapi ketika itu disampaikan di publik, ya tentu kan tidak semua orang punya ilmu-ilmu dasarnya. Apalagi kalau kemudian ngajinya sudah mulai naik ke Miskatul Anwar kemarin itu kan misalnya. Nah itu sudah lebih rumit lagi misalnya kajiannya. Nah tetapi positif menurut saya, positif karena akhirnya membuat orang terpicu untuk belajar lebih dalam lagi. Gitu kan. Wah ini kok saya nggak paham apa yang disampaikan oleh Kiai atau Kiai Ulil atau Gus Baha atau siapa yang
di YouTube, di apa. Jadi terpancing untuk belajar lagi. Nah, karena itu kita harus tahu diri bahwa tidak mungkin kita bisa menjadi seorang dokter hanya dengan belajar mengikuti perkuliahan lewat YouTube. Ya, hanya dengan membaca kemudian beberapa literatur tentang kesehatan, tidak mungkin kita kemudian langsung buka praktek menjadi dokter, kan gitu. Begitu juga kawan-kawan yang belajar lewat YouTube, tidak mungkin kemudian langsung bisa berfatwa. Tidak mungkin kemudian langsung menjadi ustadz, gitu. Nah, ini kita kan repot. Satu-satunya profesi yang tidak jelas ijazahnya, sertifikasi profesinya, dan semua orang sekarang bisa mengklaim, yaitu ya jadi ustadz sekarang, kan gitu. Mu'alaf saja tiba-tiba mendadak jadi ustadz, kan begitu sekarang. Nah, ini jadi problem kita. Gitu. Karena itu sekali lagi saya imbang. Saya tidak ingin menghina mereka yang hanya ngaji di YouTube, tapi tolong buat kawan-kawan yang semangat mengaji Islam lewat YouTube, ya juga tahu diri gitu bahwa batas kita pelajari untuk diri kita. Jangan kemudian lantas bisa berceramah, lantas jadi ustadz, apalagi sudah mengeluarkan fatwa halal atau haram. Kacau balau nanti. Begitu. Jadi dilarang juga tidak bisa, tapi pelakunya yang sedang semangat belajar juga harus tahu diri. Nah, karena itu langkahnya bagaimana? Ya itu tadi, Mas Imawan, kita harus bekerja sama dengan teman-teman KTM nih untuk mengisi konten-konten yang secara serius dan tidak lagi sporadik. Tapi memang terstruktur dengan kurikulum yang ada, gitu ya. Jadi betul-betul seperti pesantren virtual. Nah, itu yang kita harus arahnya akan ke sana nanti. Ya. Kalau kita pakai message itu hanya untuk berdebat, sayang banget gitu ya, tenaga kita hanya untuk dipakai berdebat. Baik. Kebetulan kita dari KTM pernah juga mendiskusikan ini dengan kajian rumahan ya, untuk soal gimana membawa masyarakat perkotaan nih terutama nih untuk bisa ngaji gitu. Gimana? Mungkin ada tanggapannya gitu dari Mas Dimas nih, dari kajian. Terima kasih Mas Himawan, Gus Nadir. Jadi memang kita dari kajian rumahan itu, kita tuh dibilang tema kita sebagai kajian rumahan itu karena kita ngelihat bahwa ketika orang belajar di perkotaan itu kan maunya yang instan ya, maunya yang cepat, sehingga media sosial itu menjadi salah satu platform yang termudah untuk orang belajar. Tapi ketika kita ingin mendalami ilmu Islam lebih lanjut lagi, sebenarnya media sosial ini kita rasakan sulit sekali untuk dijadikan platform yang dikatakan menyeluruh gitu, terstruktur. Oleh karena itu, ini inisiatif awal saya waktu itu sama istri untuk bikin kajian rumahan. Kita pengen dibilang, ya tadi seperti sudah disinggung oleh Gus Nadir, kita pengen jadi, bisa dikatakan santri urban lah. Santri urban itu, kita tahu bahwa ternyata ada banyak sekali rahasia-rahasia ilmu agama Islam yang tidak disajikan kepada masyarakat perkotaan. Dan ini menurut kami menjadi salah satu poin penting atau akar permasalahan dari yang carut-marut yang ada di sosial media seringkali gitu. Karena orang-orang awam seperti saya, mungkin juga di komunitas kajian rumahan atau di KTM, itu kan kita lahir besar tapi tidak mendapatkan pendidikan agama secara terstruktur seperti teman-teman yang ada di pesantren. Oleh karena itu, kita pengen bawa ini sebenarnya ke wilayah perkotaan, ke orang-orang urban ini. Dan kemudian ketika kita mencermati dengan kondisi media sosial yang ada saat ini, apakah seperti tadi disinggung oleh Mas Himawan, apakah mengurangi untuk belajar dari ilmu-ilmu dasarnya atau kitab-kitab yang memang sudah masyhur? Saya katakan mungkin kalau dari orang-orang awam bahkan kita tidak tahu gitu apa kitab-kitab masyhur, untuk apa kita belajar dari sana. Jadi, dan ini juga bisa dibilang diperkuat oleh kondisi mungkin critical thinking orang pada umumnya di Indonesia yang memang tidak dibentuk untuk berpikir secara kritis gitu. Jadi ada dua hal kita lihat. Pertama, bahwa critical thinkingnya memang kurang dilengkapi. Dibilang ilmu alatnya itu, kalau dibilang kalau saya belajar itu kita tuh harus punya dua ilmu gitu. Kalau untuk mempelajari satu ilmu, alatnya dulu, kemudian ilmunya gitu, ilmu intinya gitu. Nah, alatnya kita sendiri secara awam mungkin ini hasil dari sistem pendidikan nasional kita ya.
tidak menghasilkan ilmu alat yang cukup gitu untuk berpikir dari sisi apapun gitu, dari sisi ilmu apapun. Kemudian ketika kita bicara masalah agama Islam, ini yang saya sering sampaikan kepada ustadz-ustadz bahwa sistem pendidikan pesantren itu menyajikan itu gitu, ilmu alat ini, tapi kenapa tidak dibawa ke masyarakat urban gitu. Ilmu alat ini sebenarnya bisa dipakai di ilmu apapun, baik itu sosial ataupun eksakta, tapi kalau saya bilang waktu itu jadi black box-nya yang hanya ada di pesantren. Dan oleh karena itu kita waktu itu coba berinisiatif untuk ngobrol juga dengan Mas Himawan. Kebetulan saya rumah tidak terlalu jauh dengan Gus Arifin. Kalau Gus Nadir kelihatannya mungkin kenal juga. Gus Arifin bahkan sudah memiliki pesantren virtualnya. Kemudian kita juga udah ngobrol, saya juga udah ngobrol sama dengan Mbak Caca dari Cari Ustadz. Dan kelihatannya sekarang Cari Ustadz juga udah mau mulai untuk melakukan pesantren virtual dengan kurikulum yang terstruktur, karena itu yang kita mulai pertama kali di kajian rumahan. Kita pengen ngaji tapi kurang lebih seperti nyantri urban deh. Jadi kita pengen ada kurikulumnya dulu, kemudian ada strukturnya, walaupun itu mungkin akan makan waktu, tapi kita tahu bahwa itu memberikan ilmu yang komprehensif terhadap agama Islam. Mungkin kalau kepada Gus Nadir yang punya, mungkin yang bisa mengelevate ini ke tahapan yang lebih lanjut, saya sangat berharap ada yang membawa ini tidak hanya di level di level perkotaan, tapi sebenarnya ilmu-ilmu pesantren itu bisa membawa Indonesia secara keseluruhan ke sistem pendidikan yang lebih baik, dan mungkin bisa dengan Kementerian Pendidikan bahwa ya ini kita juga baru tahu gitu ketika ngeliat, oh ternyata pesantren itu canggih sekali gitu. Tapi kenapa orang perkotaan dengan sistem pendidikan nasional yang kita bisa bilang seringkali kalah di luaran sana, itu tidak tahu. Mungkin itu kalau tanggapan dari kami terhadap media sosial dan bagaimana sekarang pengajian atau kajian-kajian yang disampaikan melalui media sosial. Oke. Menarik ya. Jadi dari perkotaan rasanya sudah mulai ada geliat ini belajar agama, dan banyak juga fasilitas dari komunitas-komunitas yang sudah memikirkan juga untuk terjadi gitu. Seperti itu. Ini Mas Himawan kalau boleh saya respon ya. Ya. Apa disampaikan Mas Dimas tadi. Jadi sekarang juga di kalangan pesantren itu juga melakukan berbagai perubahan. Kenapa? Karena kalau hendak mondok virtual, tapi dengan mengikuti kurikulum ala pondok pesantren secara kaku, butuh waktu bertahun-tahun, gitu ya. Dan sementara orang kota sekarang ini kan memang ingin instan, ya. Kita nggak mau instannya lah, tapi kita ambil adalah ada kebutuhan sekarang itu untuk belajar Islam dengan metode yang lebih cepat, ya. Nah. Saya misalnya di Australia, ini orang-orang bule sendiri kok bisa sekali cepat mereka belajar bahasa Arab, sementara dulu belajar mulai dari Jurmiyah, ya, Tamimah, sampai Alafiyah lama sekali di pondok apalagi dengan sistem hafalan, dengan apa. Jadi memang dua belah pihak harus bergerak, kalangan urbannya juga bergerak, kalangan pondok pesantren juga harus membuka diri. Nah sekarang banyak sekali sudah ada metode-metode oleh beberapa kalangan, cara cepat membaca kitab kuning, misalnya. Dan itu ada pelatihan-pelatihannya. Itu ada kawan saya di Surabaya, Khalilur Rahman namanya, misalnya. Dia buat seperti itu. Nah itu bisa buat kerjasama. Jadi dua pihak ini bergerak semua. Jadi orang pesantren juga jangan terlalu kaku dan terlalu berbangga dengan produk mereka, gitu ya. Yang tidak bisa kemudian diikuti oleh teman-teman dari kalangan urban ini. Ya, memang harus dua-duanya harus saling bekerja sama, saling membuka diri. Oke, siap. Kita buka pertanyaan dari kalangan yang hadir ini, partisipannya. Sudah ada pertanyaan yang masuk belum? Oh iya, ini ada pertanyaan ini Gus. Tapi mudah-mudahan bisa dijawab singkat aja nih, karena tidak sama dengan tema kita hari ini, tapi ya udah kita bacakan saja nih. Izin bertanya Gus, bagaimana menyikapi perbuatan maksiat yang dilakukan orang lain, bahkan seringkali kita terjebak sampai pada membenci orangnya, menjauhi.
Ya, jadi begini ya. Ini saya jawab. Kita tidak boleh membenci orangnya. Yang kita benci adalah perbuatannya. Kenapa? Karena di setiap diri itu ada ruh suci Allah. Kita bisa hidup itu karena kita membawa ruh suci Allah. Nah, jadi karena itu kita tidak boleh membenci orangnya, kita benci perbuatannya. Kalau kita benci orangnya, kalau suatu saat dia berubah menjadi baik, kita tetap benci. Tapi kalau kita benci perbuatannya, kalau suatu saat dia meninggalkan perbuatan maksiatnya, buat jeleknya, orangnya tetap kita rangkul. Nah, karena itu terhadap kawan-kawan yang gemar melakukan maksiat misalnya, ya tetap kita berlaku baik sebagai sesama manusia. Ya, jangan dibenci, jangan dijauhi, jangan apa gitu. Ya kalau begitu caranya ya kapan kita mengajak dia ke hal yang baik kalau kita menjauhi. Kira-kira begitu jawabannya. Ya. Ada pertanyaan lain? Ini dari Frida nih, ada pertanyaannya. Bagaimana cara tips kita membedakan perbuatan kita dari perbuatan ria dan mengajak pada kebaikan? Jadi kan ini beda-beda tipis nih. Ya. Antara perbuatan ria dan mengajak kepada kebaikan itu gimana membedakan? Ya, sederhana aja sebetulnya. Kalau kita sholatnya dilihat orang banyak, itu lama, sementara pas sholat sendiri cepet, nah itu kita ria. Jadi kalau kita posting di medsos atau kita live di Instagram sambil ibadah, wah tiba-tiba sholatnya khusyuk sekali gitu. Tiba kemudian panjang sholatnya, baca ayatnya banyak gitu. Tapi begitu sholat sendirian, nggak ada medsos, nggak ada live-nya, nggak ada apa, jadi cepet, itu berarti kita ria. Jadi karena itu disalahin kembali kepada niat masing-masing, ya kita lihat saja indikasi-indikasi itu apa gitu. Apakah kalau kita tidak kita posting, apakah kemudian puasa kita akan tetap semangat atau kita malah jadi loyo gitu ya. Nah itu yang perubahan-perubahan dalam diri kita. Sehingga sebetulnya nggak perlu orang lain menilai, nggak perlu orang lain kasih tahu. Diri kita tahu kok. Gitu. Kita tuh sebetulnya ria atau enggak gitu ya. Tanya pada dirimu sendiri saja lah gitu ya. Ya, masih ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya tanya terakhir nih untuk tema kita hari ini nih, Gus. Seputar media sosial. Sekaligus nanti mungkin ada kesimpulannya dari Gus Nadir ya. Apa ada alasannya Gus Nadir itu mengundurkan diri dari bersentuhan langsung dengan media sosial? Karena kita tahu nih, Gus Nadir pernah sangat aktif di Twitter dan ya terlibat langsung sendiri itu ada silang pendapat gitu ya. Ada ya adalah kalimat ketidaksukaan dan segala macam itu terekspresikan gitu ya. Apa alasannya Gus? Apa kapok atau gimana Gus? Enggak, yang pertama, saya semakin sibuk di kampus gitu ya, sebagai akademisi, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin membangun komunitas santri. Jadi itu tadi, seperti persis yang kita bicarakan. Jadi bukan capek berdebat di medsos, sehingga menjadi viral, populer, begitu ya. Saya ingin kita secara serius membina komunitas santri. Karena itulah saya buat Khazanah GNH, komunitas santri Gus Nadir Sahosen gitu. Jadi ini yang kemudian nanti kita akan buat kursus-kursus online itu. Kemudian bahkan sekarang kita bikin produk sarung, kemeja, gamis Gus Nadir. Itu dari komunitas santri. Jadi membangun ekonomi umat, apa. Jadi ingin platformnya tetap virtual, tetapi kontennya itu lebih sistematis, lebih terstruktur gitu ya, dan jauh lebih bermanfaat. Energinya yang kita pakai ini nggak terbuang percuma. Nah, dan saya sudah kalkulasi, begitu kemudian saya tidak banyak aktif, bermunculan banyak sekarang ustadz-ustadz adik-adik saya yang luar biasa, ada Habib Hussein, ada Ustadz Ahong, ada Syekh Ayang Yaki. Akhirnya yang mengisi jauh lebih banyak dan jauh lebih bagus dari saya. Nah, karena itu kita bagi-bagi peran. Saya ingin mencoba membangun komunitas santri ini, sementara kawan-kawan teruslah mengisi di medsos. Oke, jadi bukan karena kapok ya Gus ya? Pak lah, ini kita harus selalu mengejas dan perubahan strategi memang. Bacaannya, gitu, bacaan ke depannya. Baik.
kita sudah 30 menit nih dari topik pertama. Kita akhiri topik pertama.